Pemerintah lupa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara. Pejabat negara ini harus diistimewakan. Saya tidak mau lagi misalnya mendengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat di ICU. Jadi jangan sampai, dengar dulu, yang Anda lakukan suruh orang-orang balik, surat keterangannya dikeluarkan berikutnya. Secara kolektif, ini belum dikeluarkan oleh negara yang dikeluarkan. Setidaknya driver bapak sudah divaksin juga. Jaga akhlak, jaga perilaku, jaga ucapan omongan. Ini pendapat yang sangat memalukan dan menurut saya kehilangan jiwa kemanusiaan. Anggota DPR, kalian tolonglah berubahlah. Kalau tidak, mending Indonesia tidak punya anggota DPR, tidak apa-apa. Karena rakyat itu yang didahulukan. Partai Amanat Nasional tengah mendapat sorotan tajam setelah 3 orang kadernya, yaitu Gus Pardi Gaus, Rosalin Rumasewu, dan Saleh Daulay melontarkan pernyataan kontroversial terkait pandemi COVID-19. Kenapa? Keistimewaan anggota DPR sudah terlalu banyak. Gaji besar, fasilitas besar, rumah mewah, mobil mewah, semua sudah diberikan rakyat pada kalian. Kalian sudah terlalu istimewa meskipun hasilnya tidak jelas. Kalian nggak sadar nih bahwa kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu hanya wakil rakyat. PAN sepertinya tidak pernah belajar dari kesalahan terdahulu. Kesalahan sebelumnya terjadi tidak lama, partai peninggalan Amin Rais ini semakin konyol saja jalan pikirannya. Ini PAN ini ada apa dengan PAN ini? Aneh-aneh saja gitu. Membangun narasi yang melukai rakyat. Entah memang didikan saat pengkaderan atau bagaimana, yang pasti PAN tidak pernah belajar hingga terjadi 2 kali blunder partai ini yang membuat netizen muak. Wasekjen PAN Rosalin Irena Rumasewu pernah menyebut perlunya rumah sakit khusus pejabat. Pernyataan ini dikritik karena dinilai tidak berempati kepada masyarakat. Saya tidak tahu kebodohan seperti apa yang memapar diri seorang Rosalin ini sehingga mempunyai ide yang sangat konyol dan jauh dari empati. Bahkan PAN kemudian meminta maaf dengan mengatakan bahwa pernyataan Rosalin adalah bersifat pribadi dan tidak mewakili sikap partai. Wasekjen DPP PAN Rosalin Rumasewu yang dengan jelas menyebut soal permintaan adanya rumah sakit khusus untuk pejabat ketika menjadi pembicara webinar pada Rabu 7 Juli atau selang 6 hari saja setelah koleganya sesama kader PAN melakukan tindakan kontroversial seperti diuraikan tadi. Rosalin juga menilai bahwa sejak awal pemerintah tidak siap menangani pandemi corona sambil menyebut dirinya kerap membantu pejabat negara yang dinyatakan positif COVID-19 tetapi mereka kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan. Pemikiran brilian Rosalin menyebut pula bahwa para pejabat ini juga dinilai perlu diistimewakan karena memiliki tugas memikirkan negara dan rakyat. Pejabat negara, saya 1 bulan 2 bulan terakhir ini banyak membantu pejabat negara untuk reverse segala rumah sakit yang ada di Jakarta. Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara. Pejabat negara ini harus diistimewakan. Dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya. Kita senyumin saja kalimat yang terakhir ini. Kalau Sewoders sama ragunya dengan kalimat yang berlebihan itu. Terlebih selanjutnya ada klarifikasi Irfan Herman selaku Wasekjen PAN bahwa pernyataan Rosalin disebut bersifat pribadi dan bukan sebagai kader PAN. Semakin membuat kita layak tertawa keras karena topik ucapannya saja sudah mengarah pada jabatan politis sebagai anggota dewan. Pakai ngelas lagi. Tidak lama kemudian muncul lagi blunder yang sama. Anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN, Saleh Daulay mengatakan bahwa dia tidak ingin mendengar ada lagi anggota dewan yang tidak mendapat perawatan ICU ketika terpapar COVID-19. Hal itu dia ungkap dalam rapat kerja Komisi 9 bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Saya tidak mau lagi misalnya mendengar anggota DPR yang tidak dapat tempat ICU, seperti yang dialami anggota fraksi PAN saudaraku, John Sivi Mirin, tidak mendapat ICU, kata Saleh. Saya tidak mau lagi misalnya mendengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat di ICU.
seperti yang dialami oleh anggota fraksi PAN, saudaraku John Sifimirin, anggota DPR dari Papua, fraksi Partai Amanat Nasional, tidak mendapat ICU ya. Kalian nggak sadar nih, Saleh ini, bahwa kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu hanya wakil rakyat. Arogan sekali. Minta keistimewaan, minta privilege, minta jaminan ICU. Saleh menduga John meninggal dunia karena telat dibawa ke ICU karena rumah sakit penuh menangani pasien COVID-19. Menurutnya, insiden itu juga yang mendorong Rosalin Irene Rumahseu menyampaikan keinginannya agar dibangun rumah sakit COVID-19 khusus untuk kalangan pejabat negara. Itu sebenarnya karena emosional, bukan karena dari hati. Karena dia saksikan sendiri betapa susahnya orang bertahan hidup tanpa ada bantuan alat kesehatan yang memadai di tengah serangan COVID yang cukup dahsyat. Katanya, jangan heran kalau pernyataan seperti ini mendapatkan hujatan besar. Ini blunder yang kembali terulang meski sedikit berbeda. Kalian berpikir hati-hati membangun narasi. Jangan melukai hati rakyat. Kalau rakyat terluka, bahaya. Ini rakyat sedang kelaparan. Kadang anggota DPR nggak pernah kelaparan. Karena terjamin kok. Gaji, tunjangan, segala macam dijamin kok. Rakyat tidak. Harus berjuang keras. Cobalah berpikir, kalau dia tidak lagi mau mendengar ada anggota dewan yang tidak dapat ICU, bagaimana dengan rakyat? Pernahkah ada yang selama ini keluar-keluar mendesak agar jangan ada lagi masyarakat yang tidak dapat ICU atau peralatan serta penanganan medis yang dibutuhkan? Para komentator pernyataan ini menilai bahwa dia bersikap egois, padahal tugasnya adalah mewakili masyarakat. Lah, kalau wakilnya aja minta kepastian dapat ICU, gimana yang diwakili? Kedudukan wakil di bawah yang diwakili yaitu rakyat, dan disinilah semua terbuka. Mental-mental para pemimpin kita, mereka ingin tetap hidup dan rakyatnya mengalah mati, katanya. Memang, di saat ada masalah besar akan terlihat siapa yang tulus dan siapa yang hanya memikirkan kelompoknya sendiri. Di saat susah, biasanya topeng seseorang akan terlepas dengan sendirinya, baik disengaja atau keceplosan. Yang berebut ICU itu semua orang yang membutuhkan. Kamar ICU itu memang jumlahnya terbatas. Kalau kalian pernah masuk rumah sakit atau setidaknya mengunjungi, pasti tahu kalau jumlah bed ICU jauh lebih sedikit dibanding bed pasien biasa. Makanya, jangan heran di saat pandemi ini kapasitas ICU mudah penuh. Makanya, banyak dibuat rumah sakit darurat agar dapat menambah kapasitas. Kalau ada anggota dewan yang seolah meminta keistimewaan agar jangan sampai ada yang tidak dapat ICU, saya sih tidak masalah dengan ini. Tapi bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan mereka warga yang juga berjibaku untuk mendapatkan ICU? Saya yakin mereka bakal sedih atau bakal kesal mendengar pernyataan fraksi PAN ini. Meski berita terbaru, Saleh melakukan klarifikasi dengan berkata bahwa tidak ada maksud membeda-bedakan seperti omongan sebelumnya. Tetapi, ucapan yang disampaikan dalam acara rapat resmi yang dihadiri secara virtual oleh Menteri Kesehatan itu tetap harus mendapat sorotan. Perihal klarifikasi, rasanya hal itu biasa dilakukan setelah beritanya viral. Tetapi, Saleh tidak lantas boleh berharap begitu saja agar masyarakat mempercayai isi klarifikasi itu. Setidaknya perlu dibuktikan seiring berjalannya waktu, betul? Akan tetapi, mengingat kelakuan dua kader PAN lainnya yang tak kalah kontroversial, baik lewat perbuatan maupun ucapan, tak semudah itu membuat masyarakat percaya dengan ketulusan dan niat baik dari politikus PAN yang terkesan ingin diistimewakan karena statusnya sebagai anggota dewan yang katanya terhormat itu. Dia seolah tidak berpikir bahwa bukan hanya dia saja yang berusaha bertahan hidup dari pandemi ini. Coba lihat tanggapan publik, pasti akan mengatakan harus anggota dewan mengutamakan atau setidaknya perjuangkan rakyat dulu, bukan mengutamakan kepentingan sendiri dan kelompoknya. Anggota dewan dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat, bukan mewakili anggota dewan itu sendiri. Tapi biar fair dan adil, harusnya ada kesetaraan sajalah. Jangan karena mentang-mentang pejabat lantas meminta sesuatu yang lebih istimewa. Bagaimana dengan rakyat? Jangan semena-mena. Mentang-mentang anggota DPR saenak udele. Jangan. Rakyat ini diam, tapi lama-lama bisa marah. Coba lihat di rumah sakit, ada yang bahkan harus keliling di semua tempat untuk mencari rumah sakit. Ada yang harus antri berjam-jam untuk dapat bed. Bahkan dengar-dengar ada yang bahkan harus tidur di lobi atau lorong rumah sakit karena kelebihan kapasitas. Cerita yang seperti ini sudah tak terhitung lagi banyaknya. Bukan hanya anggota dewan atau pejabat saja yang kesulitan, rakyat juga kesulitan. Mungkin bagi sebagian ini dianggap biasa saja, tapi tidak bagi yang sedang bertahan hidup. Menurut saya, PAN tidak belajar dari blunder sebelumnya. Sudah pernah minta maaf, malah kader lain mengulangi lagi.
Gimana nih menurut Anda? Tuliskan komentar Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol like-nya, share video ini ke teman-teman Anda, dan subscribe Politikus TV. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.